wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh Sabtu Barokah ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan setiap minggu, yaitu Sabtu subuh Barokah dengan tata cara seperti biasa. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga sebelumnya kita melakukan sholat sunat qobliyah yang pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita sudah laksanakan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada Nabi pilihan, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang membawakan kebaikan, Nabi yang membawakan cahaya dari kegelapan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jasa beliau kita semua sampai saat ini bisa paham, bisa tahu bagaimana itu Islam, kita bisa tahu siapa itu Allah, dan kita bisa tahu tata cara ibadah dan lain sebagainya. Berkat beliaulah kita semua masih berada di majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap berada di dalam jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, semuanya dilancarkan oleh Allah. Apalagi kita sudah tahu ya, kemarin sudah dibahas juga untuk kita pada program saat ini, yaitu azam atau niat untuk tabungan berkurban. Ya, untuk saat ini mudah-mudahan program yang satu ini kita bisa terlaksana, semuanya dilancarkan, semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian rezeki yang barokah, supaya apa yang kita cita-citakan semuanya terwujud, tercapai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan ini, masih di bulan Muharram, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Taubah bahwa bulan-bulan di kita itu ada berapa? 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, ya. Salah satunya yaitu bulan Muharram ini. Kenapa disebut haram? Karena di bulan-bulan tersebut peperangan tidak boleh dilakukan. Kemudian juga dalam tafsir yang lain, menurut tafsir Fakhrur Razi, bahwa wa maknal haram yaitu ketika maksiat, ketika kezaliman dibenci oleh Allah dan juga dimurkai oleh Allah, begitu juga pahalanya sebaliknya, yaitu dilipat gandakan. Itulah kenapa disebut bulan-bulan haram gitu. Di Ramadan pun sama kan ya. Kemudian di bulan Zulhijjah pun sama, dan di sini pun bulan Muharram sama. Yaitu dilipat gandakan pahalanya. Kemudian juga ketika kita berbuat maksiat, berbuat kezaliman, itu sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan atau fadilah di bulan Muharram, selain kita melaksanakan puasa sunnah kemarin Asyura, ya, yang mana kenapa dilakukan seperti itu? Karena waktu itu ketika kaum Yahudi pada saat itu ya, di zaman Nabi Musa, mereka pun sama melaksanakan saumnya, tapi mereka karena melaksanakannya karena niat Nabi Musa dan umatnya terbebas dari kezaliman Fir'aun, ya. Maka ketika itu Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di sana, karena mereka sedang berpuasa di
di tanggal 10 bulan Muharram yaitu Asyura. Ditanyalah, "Kenapa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Kami sedang bersyukuri," istilahnya ya, bahwa kami dan Musa dibebaskan dari kezaliman Fir'aun. Kata Nabi SAW, ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Yahudi melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram?" Gitu. Dijawab seperti yang tadi, maka kata Nabi, tahun depan kita akan melaksanakan puasa Asyura. Tetapi sebelumnya harus kita lakukan juga puasa sebagai pembeda, yaitu puasa Tasu'a. Kenapa ada puasa Tasu'a? Kenapa puasa Asyura? Tasu'a hari ke-9, Asyura ke-10 gitu. Kemudian di dalam yang lainnya dibahas semuanya, mungkin semuanya sudah pada tahu bahwa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura itu banyak kejadian ya. Di tanggal 10 itu ada Nabi Musa terbebas dari Fir'aun, ada Nabi Ibrahim terbebas dari dibakar api, Nabi Isa selamat dari ancaman ini. Kemudian Nabi Yusuf diangkat dari sumur. Banyak ya. Mungkin semuanya sudah pada tahu, kita tinggal lihat lagi sirah-sirahnya yang mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita semuanya. Kemudian fadilah selain puasa Asyura di bulan Muharram ini, fadilahnya adalah lebih afdal kita berbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, kebetulan tadi malam kita sudah ngaji di dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa di situ innalladzina amanu innalladzina amanu, ada intinya ada sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi dan Nasoro, kemudian wasobiin, man amana, barang siapa beriman kepada Allah wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, ya, inda rabbihim, kemudian fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Kemudian di situ disampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik itu orang-orang Yahudi pada saat itu Bu ya, bahwa mereka semuanya percaya juga ahlul kitab, wan nasoro dan nasoro, wasobiin, dan sebagian dari orang-orang Yahudi sama ya. Kemudian apabila mereka apabila beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa amila solihan, dan mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum, bagi mereka pahala yang luar biasa, ganjaran untuk mereka itu luar biasa. Ya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan. Karena sudah yakin, sudah beriman kepada Allah, tidak ada ketakutan dalam dirinya, baik itu tentang istilahnya duniawi lah kalau sekarang ya, mau itu tentang rezeki, mau itu tentang istilahnya balai atau penyakit, mau itu tentang apapun, karena sudah yakin, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian mengamalkan amal-amal kebajikan, maka dalam istilahnya hakikatnya Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dan tidak ada ketakutan sekalipun. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih dalam dirinya gitu. Maka tadi saya membacakan surat Al-Baqarah juga, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Ingat di situ bukan berarti Allah tidak ingat kepada kita, tetapi Allah membersamai orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi selama kita ingat kepada Allah, tentu Allah juga akan membersamai kepada kita. So, coba gini aja, ketika kita mepet misalkan Bu ya, kita mepet, ada suatu ketika mungkin di satu keadaan gitu ya, tiba-tiba kita ingat kepada Allah, Allah akan membersamai kita, membantu, tiba-tiba ada jalan keluar. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, mudah-mudahan juga tadi yang kita niatkan, kita jamkan di tahun depan, karena apa yang namanya nanti di tengah-tengah kita tidak tahu Bu ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, tetapi kita sudah berazam, mudah-mudahan Allah membersamai kita. Kita selalu ingat kepada Allah, yakin bahwa Allah yang memberikan semuanya. Kalau misalkan kita sudah yakin tanpa ada keraguan, tentu yang tadi tidak ada ketakutan sama sekali. Contoh kalau misalkan untuk sekarang mah, ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar, masih ada ragu contohnya misalkan gitu ya.
sieun gagal, sieun teu hasil, sieun. Nah, itu masih ada keraguan. Tapi ketika yakin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hanya mampu berikhtiar, tentu hasilnya Allah yang menentukan. Gitu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah dan juga selalu berzikir kepada Allah. Boleh kita jujur pada diri kita pribadi, ketika kita sholat, ketika kita ngaji, atau dalam sehari-hari, berapa kali kita bisa mengingat Allah? Coba jujur aja secara pribadi masing-masing. Saya pribadi masih jauh mengingat Allah, baik itu ketika sholat, ketika baca Quran pun belum tentu kita mengingat Allah. Karena ketika bibir berbicara, hati belum tentu. Contoh dalam sholat, yang sering saya katakan, ketika bibir mengucapkan niat atau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, pikiran hati kemana-mana. Maka dari itu belum tentu kita bisa mengingat Allah. Yang harusnya ketika kita mengucapkan takbir, qalbu pun hadir. Ya, karena kalau sudah hadir, iman kita, zikir kita itu pasti ada. Kalau cuma sekedar sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, udah gugur kewajiban aja, itu namanya belum ingat kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Maun juga ada ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tuh coba, yang sholat aja, yang melaksanakan ibadah aja masih rugi gitu ya, masih celaka. Naudzubillahi min dzalik. Maka pentingnya mengingat Allah, pentingnya zikir kepada Allah itu supaya apa? Ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan mendapatkan pahala dan tidak sia-sia. Selain dari ilmunya, selain dari tata caranya segala macamnya, tetapi harus disertai dengan keimanan, dengan zikir kepada Allah, hati hadirkan. Karena menurut Imam Nawawi, dalam diri kita itu terdapat dua jenis gitu ya. Yang satu jasmani, jasad, yang kedua ruh. Yang keduanya memerlukan nutrisi. Kalau misalkan untuk jasmani, nutrisinya tentu bala-bala, bagehu ya, makanan istilahnya sudah jelas itu ya. Tetapi kalau untuk urusan ruh beda lagi. Ruh perlu dengan nutrisi yang baik-baik, yaitu dengan bizikrillah, zikir kepada Allah. Contoh setelah sholat, karena sholat yang tadi seperti saya bilang, belum tentu kita semuanya dari awal sampai akhir itu ingat kepada Allah. Boro-boro ingat kepada Allah, khusyuknya pun belum tentu. Maka di akhir kita ucapkan Astaghfirullahaladzim, kemudian setelah itu berzikir Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, diakhiri dengan La ilaha illallah. Nah, ketika berzikir di situ pun hadirkan hati, bukan hanya sekedar Subhanallah, 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 Subhanallah. Di rumah ya kan? Ya, itu masih tetap istilah jauh dari zikir kepada Allah. Mari kita sama-sama, ya saya ini sedang memecut diri sendiri Bu ya. Masih jauh dari apa yang saya ucapkan pula, tapi mari kita sama-sama belajar, mari kita meningkatkan ketakwaan, mari kita meningkatkan amaliyah, mari kita tingkatkan zikir-zikir kepada Allah, karena fadilahnya luar biasa. Selain dibersamai oleh Allah dalam surat lain, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir, ketika ingat kepada Allah, kembali lagi yang tadi, urusan dunia, urusan-urusan yang lain selain urusan kepada Allah, tatma'innul qulub, menjadi tenang hati kita itu. Gak ada keraguan, gak ada ketakutan, gak ada kesedihan. Gak punya beras hari ini, kumaha besok. Besok mah ada Allah yang ngasih. Minyak habis, gas habis, aduh uang tinggal 2.000, kumaha engkewe. Kalau urusan dunia, kalau untuk urusan akhirat, engke kumaha, beda lagi ya. Kalau untuk urusan dunia mah kumaha engkewe gitu ya. Nah, pasti ada jalannya, yang penting kita berikhtiar. Kalau untuk urusan akhirat beda lagi. Engke kumahanya, engke kumaha di alam kubur.
ketika malaikat munkar nakir datang, engke kumahanya mun diasukeun ka neraka, engke harus banyak berpikir engke kumaha. Kalau bahasa Indonesia mah apa Bi? Gimana nanti ya. Nah, malam juga sudah dibahas, tapi karena ada bahasa-bahasa yang bukun lah, jadi harus ada translate gitu. Karena yang tadi kalau kita masih ada keraguan, masih belum yakin kepada Allah, berarti cangcaya kepada Allah. Coba cangcaya apa? Cangcaya. Kembali lagi berarti belum yakin. Kalau cangcaya mah masih meragukan bahwa kebesaran Allah, bahwa kekuasaan Allah itu belum yakin. Kalau kita sudah yakin sama Allah, kita sudah percaya, makanya dalam ketika kita belajar waktu-waktu kecil itunya rukun iman, harus percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib, percaya kepada para nabi, kepada kitab. Padahal semuanya kan kita belum tahu. Tetapi dalam diri kita harus diyakini bahwa itu ada. Itu. Kalau itu sudah yakin, sudah beriman, maka Islamnya pun jadi gitu ya. Harus mengucapkan syahadat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, selain zikir itu menenangkan hati, ada juga ketika Nabi bersama sahabatnya ngobrol kayak gini gitu ya, ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian apa yang harus kita lakukan?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ketika kalian melewati salah satu taman-taman surga di dunia." Nah, di dunia ternyata ada taman-taman surga Bapak Ibu. Kita belum tahu gitu ya, yang kayak gimana taman-taman surga itu. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, taman-taman surga di dunia, maka mampirlah kalian ke dalamnya, kemudian nikmatilah yang ada di dalamnya. Kata para sahabat, mahua atau apa yang disebut dengan taman surga ya Rasulullah? Yaitu kata Rasulullah SAW, majlis-majlis zikir yang ada di area atau di sekitar kita. Masjid zikir banyak ya Bu ya, mau itu tentang pembahasan Al-Quran, mau itu tentang pembahasan tentang Allah, tentang apapun, itu majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk mengenal Rasulullah, mengingatkan kita untuk menjauhi neraka, mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala dan juga surga. Intinya majlis-majlis yang menjauhkan diri kita dari maksiat dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan zikir yang juga dengan selain mengucapkan dalam lisan, tetapi qalbu kita hadirkan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita juga harus paham artinya bahwa Allah Maha Besar. Yakini bahwa Allah Maha Kuasa. Yakini bahwa Allah yang Maha segalanya. Gitu ya. Contoh kalau misalkan ketika niat tadi, kalau di mazhab Syafi'i itu ada niat yang dilafalkan, makanya ada niat lafzun namanya ya. Tetapi ketika kita melafalkan niat itu dalam hati, tetap kita berniat karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, Allah. Nah, di situ kita niat dalam hati usolli fardhu apa misalkan gitu ya. Setelah di akhirnya bar. Di situ pas lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai sebelum apa-apa udah Allahu Akbar. Bisa gitu kayak gitu niatnya. Padahal kan niat lumayan panjangnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala kalau sendiri. Kalau makmum lillahi ta'ala. Kalau imam lillahi ta'ala. Kalau misalkan cepat Allahu Akbar. Wah, itu mah udah hebat berarti niatnya ya. Udah benar-benar istilahnya mah yakin gitu bahwa niatnya itu sudah benar. Tapi kalau kita sudah belajar apik gitu ya, belajar apik, kita niat itu dari awal takbir sampai ke lillahi ta'ala, niat itu pas. Allahu Akbar lillahi ta'ala, di barnya itu pas. Jadi huruf alif di Allah, usolli, sama kemudian di barnya di ta'ala.
jadi pas. Maka setelah itu ketika kita niat sudah seperti itu, otomatis mudah-mudahan hati kita pun, kalbu kita pun bisa hadir ketika sholat, maka kita bisa mengingat Allah, bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar pelafalan gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadikan kita belajar semakin meningkatkan zikir kepada Allah, semakin meningkatkan ketakwaan kita, semakin meningkatkan amaliyah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalam taman-taman surga duniawi yang menurut Rasulullah SAW. Majelis-majelis yang kita dengar di sekitar kita, mudah-mudahan kita bisa membawa kebaikan, bisa membawa kepada jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya mudah-mudahan kita semuanya diberikan pahala yang luar biasa, jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan watawasobil haq, watawasobil sob kepada kita semua. Mudah-mudahan dijadikan oleh kita semua untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, kami atas nama pengurus DKM menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas apa yang telah Bapak Ibu ikut berpartisipasi membagikan sebagian dari rezekinya, yang kemudian mudah-mudahan kita berharap penuh keberkahan, berkah bagi Bapak Ibu yang memberikan untuk diri dan keluarganya, dan berkah untuk kita yang sama-sama menikmatinya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.